Pernah gak sih lo ngerasa hampa, bingung sama tujuan hidup, overthinking tiap hari, merasa hilang arah tanpa tahu mau ngapain dan kemana dalam hidup, merasa tertinggal sama teman-teman yang kita rasa mereka udah sukses, lulus cepet, udah punya pekerjaan, dapat beasiswa S2, dan ngerasa diri kita ya gini-gini aja, dan malah makin bingung sama karir sendiri. Ya, welcome to Quarter Life Crisis. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah hal itu wajar? Apakah hal itu terjadi pada semua orang? Dan bagaimana cara kita melewatinya? So, in this video, we're gonna be talking about quarter life crisis. Tapi, sebelum lanjut videonya, kita intro dulu ya. Oke, selamat datang di playlist Monolog, Memahami Fenomena Psikologi. Di playlist ini kita bakal ngebahas fenomena-fenomena psikologi yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan video menarik lainnya. Sebenarnya konsep quarter life crisis ini tidak secara resmi diakui oleh dunia psikologi sebagai sebuah gangguan atau kondisi medis yang terdiagnosis. Tapi istilah ini merupakan deskripsi populer yang mencerminkan pengalaman umum yang dialami oleh sebagian orang pada tahap awal kehidupan dewasa. Ini juga sesuai sama buku Emerging Adulthood yang ditulis sama Jeffrey Jensen Arnett tahun 2004. Di buku ini ngejelasin konsep Emerging Adulthood atau yang disebut sebagai fase yang unik di mana antara masa remaja dan dewasa dihadapin sama banyak tanggung jawab. Fase di mana kita nge-explore diri sendiri, mencari dan mengenal identitas diri. Mungkin kita dihadapkan sama rasa ragu terhadap pilihan hidup. Hal ini wajar dialami saat memasuki fase remaja menuju dewasa, khususnya antara usia 20-an hingga memasuki awal 30-an. Selama periode ini, individu sering ngerasa nggak puas atau bingung sama arah hidup, mencoba mencari makna dan tujuan dalam pekerjaan, hubungan, dan identitas pribadi, dan merasa terjebak sama ekspektasi sosial. Jeffrey juga ngejelasin kalau fase ini bukan fase kegelapan aja. Maksudnya bukan fase kebingungan, hilang arah, tapi dalam fase ini juga dikenal sama periode untuk mencari peluang dan bertumbuh, dan kesempatan untuk berkembang ke arah yang lebih positif, mengembangkan kekuatan diri, dan menemukan makna dalam hidup. Sederhananya, quarter life crisis ini bukan cuma punya dampak buruk bagi kehidupan lo, tapi ada dampak baiknya yang bisa bikin lo naik kelas menuju kedewasaan. Tapi sebenarnya quarter life crisis itu ada tahapannya nggak? Ya tergantung orangnya sih, karena tiap orang ngalamin fase quarter life crisis ini ya beda-beda. Tapi secara general, fase ini akan membawa lo ragu sama diri sendiri. Mungkin lo ngerasa cemas akan masa depan, mempertanyakan banyak pilihan-pilihan yang udah lo buat, dan mungkin merasa nggak puas sama keadaan saat ini, dan mencari arti tujuan yang lebih dalam kehidupan lo. Fase ini juga mungkin membuat lo merasa kesepian. Fase ini yang bikin lo sadar kalau people come and go. Mungkin teman lo gak sebanyak dulu atau malah banyak teman tapi tetap ngerasa kesepian. Apapun perasaan yang semesta berikan sama lo, itu adalah hal wajar dialami sama kita yang lagi ngelewatin fase pendewasaan ini. So, what should I do? Kalau kata Dory, keep swimming, just keep swimming. Terus berenang. Apapun yang terjadi, keep going aja. Sambil keep going, penting juga buat aware sama diri sendiri. Penting banget buat lo nentuin prioritas. Mana yang paling penting dari hidup lo? Nentuin prioritas mana dulu yang mesti lo kerjain. Jangan sampai hanyut sama keadaan. Having fun sama teman lo sampai lupa waktu, sampai lupa ngerjain tugas, main game sampai gak ada batas waktu. Ini juga sesuai sama artikel yang ditulis sama Sonika Atkinson, di mana doi bilang, procrastinate atau menunda suatu kewajiban demi kesenangan yang sifatnya sementara. Kadang hal itu lo lakuin atas dasar pelarian dari rasa kesepian yang lo rasain. Poin selanjutnya, penting juga mendefinisikan sukses menurut versi lo itu apa. Nggak sedikit society kita mengukur kesuksesan dari sebuah materi. Sukses itu kalau lo udah punya mobil,
kalau udah punya rumah, kerja di startup yang bergengsi. Tapi sebenarnya nggak ada particular life yang menuntut lo untuk menggapai semua hal itu, karena kehidupan tiap orang kan beda-beda. Kemampuan tiap orang ya beda-beda juga. Jadi menurut lo, definisi sukses itu apa? Definisi sukses bukan cuma sekedar materi aja. Dari pencapaian-pencapaian kecil yang gue lakuin tiap harinya ya, menurut gue itu definisi sukses. Karena dari situ gue mencoba untuk mengenal kemampuan gue di mana, mengetahui minat gue di mana, dan bersyukur sama hal sesederhana itu kadang bikin kita bahagia, bukan? Yang paling kompleks dari melewati fase quarter life crisis adalah gimana lo menerima diri lo sendiri, menerima semua kekurangan, kelebihannya lo punya, dan jangan takut buat nge-explore minat lo di mana. Kesimpulan yang dibahas dalam playlist Manolo kali ini, fase quarter life crisis ini wajar dialami sama setiap orang. Walaupun setiap orang mengalami quarter life crisis ini dengan cara yang beda-beda. Intinya, fase ini bukan buat dipikirin sampai bikin lo stres sendiri. Tapi ya, enjoy aja sambil nge-explore minat dan mengenal lebih dalam tentang diri sendiri. Terima kasih sudah berproses sejauh ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.